Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai detik ini kita masih bisa merasakan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Selawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Taib, di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya Andasman dengan NPM 22210202119 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan dalam beberapa tahapan kewajiban kita terhadap seorang yang sudah meninggal dunia. Ada 4 tahapan ketika kita dihadapkan dengan seseorang yang telah meninggal dunia ataupun jenazah. Yang pertama, kita diwajibkan untuk memandikan, kedua mengkafani, ketiga menyolatkan, dan yang terakhir itu yaitu menguburkan. Baik, pembahasan pertama mengenai memandikan jenazah. Yang dimaksud dengan memandikan jenazah ialah membersihkan dari kotoran, najis, dan hadis besar ataupun kecil, agar ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala si jenazah tersebut dalam keadaan suci tanpa ada suatu kotoran apapun. Untuk selanjutnya yaitu setelah memandikan jenazah yaitu mengkafankan jenazah. Untuk selanjutnya pembahasan dalam kewajiban kita terhadap jenazah yaitu mengkafani. Setelah yang tadinya memandikan, sekarang mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah ialah fardu kifayah, yang mana ketika sebagian sudah mengerjakan, maka yang lainnya dianggap sudah tidak perlu untuk mengerjakannya ataupun tidak mendapatkan dosa karena mereka tidak ikut mengerjakannya, yaitu mengkafankan jenazah tersebut. Adapun kafan yang dibutuhkan ketika jenazah ketika kita mengkafani jenazah seorang laki-laki, maka kain kafan yang kita butuhkan itu sebanyak 3 kain kafan, 3 lapis, dan untuk jenazah perempuan kita menggunakan 5 lapis kain kafan. Baik, lalu yang kewajiban selanjutnya kita terhadap jenazah yaitu mensolatkan jenazah. Ketika yang tadi kita mengkafankan, sekarang kita menyolatkan jenazah. Yang pertama, berniat melaksanakan sholat jenazah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jika jenazah laki-laki, imam berdiri di arah kepala dari mayat tersebut. Namun jika jenazahnya perempuan, imam berdiri di tengah-tengah dari jenazah tersebut. Lalu takbir sebanyak 4 kali. Yang pertama, setelah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Setelah takbir kedua membaca sholawat. Adapun bunyinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu takbir ketiga kita membaca doa untuk mayat sekurang-kurangnya ataupun doa pendeknya yang berbunyi ketika ia jenazahnya laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Adapun ketika si mayatnya ini berjenis kelamin perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
Lalu selanjutnya adapun takbir yang keempat, itu berbunyi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Itu ketika kita mensolatkan untuk jenazah laki-laki. Adapun bunyi untuk takbir keempat dalam menyolatkan jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Setelah takbir yang empat kita selesai, lalu kemudian kita menutup dengan salam. Lalu kewajiban kita terhadap jenazah yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Dalam menguburkan jenazah ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Itu yang pertama, kedalaman kubur itu sekurang-kurangnya 150 cm hingga dada, rapi dan hingga seukuran dada. Yang kedua, sunnah membuat lubang lahat sekiranya cukup untuk meletakkan mayat. Jika tidak memungkinkan karena tanahnya longsor atau berair, boleh dibuat peti dan jenazah dimasukkan ke dalam peti. Lalu yang ketiga, jenazah muslim dikuburkan di pekuburan muslim. Adapun yang mati syahid dikuburkan di tempat ia gugur. Oke, baik, itu tadi 4 kewajiban kita sebagai umat muslim untuk kewajiban kita terhadap jenazah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat begitu ya, bisa dimengerti. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam penyampaian saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang ia sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.